Halo Pak. Ini Pak Kadis saya. Oh halo Pak Kadis. Kadis PU-nya. Halo Pak. Ini Pak Halo. PLT Camat. Halo Bapak. Halo. Langsung lengkap jajarannya semua ya Mas Bobi ya. Silakan. Jadi sekarang agendanya untuk ngecek langsung lokasinya Mas Bobi? Ini yang baru selesai dibangun. Oh di sini? Iya, ini dibangun penggunaan sebenarnya sebelumnya sudah ada drainasenya. Hanya penggantian metodenya ini pakai UDIC. Kemarin masih pakai manual biasa. Ini kita sudah pakai UDIC. Nah, ini ayo Pak. Ini kita lihat kan kemarin ini dibongkar semua ya. Nah, ini dibongkar semua. Memang kemarin pada saat pembangunan agak ini ya Ibu agak yang ada ganggang, aksesnya jadi agak sedikit terganggu. Nah, ini kita lihat tadi sudah selesai Sudah beres ya? Sudah beres, sudah di ini. Ini jadi fokus pekerjaan apa karena sebelumnya banjir atau gimana Mas Bobi? Di sini memang ya. Oh, tergenang. Di sini menggenang di sini. Titik genangan. Yang ada kemarin kapasitasnya kecil ya Pak Kadis ya? Iya Pak. Kapasitasnya kecil, jadi ini kita perbesar tampung airnya. Jadi mudah-mudahan ini beberapa kemarin pada saat akhir tahun kemarin debit hujan lagi tinggi, di sini nggak genang ya, tidak ada genangan lagi. Ada progresnya ya. Alhamdulillah. Bang Bali ya. Oke. Nah, Bang Bobi sekarang saya manggilnya udah nggak Mas Bobi lagi. Bang Bobi, 2 tahun Bang Bobi memimpin Medan. Iya. Apa yang terasa capaian yang menurut Bang Bobi sudah matters banget nih karena saya yang pegang gitu. Apa kira-kira menurut Bang Bobi yang paling berprogres? Pokoknya apa namanya bukan gara-gara saya selalu bilang bukan gara-gara saya. Kita kerja juga dengan tim, dengan seluruh ASN, dengan seluruh jajaran di kewilayahan, dengan Forkopimda semuanya. Ini kerja kita sama-sama. Yang paling penting sekarang saya sampaikan itu adalah bagaimana program-program baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota itu yang membutuhkan partisipasi masyarakat kita bisa sampaikan. Semakin banyak masyarakat berpartisipasi dalam program pemerintah, itu tandanya program pemerintahnya didukung dan bisa dikatakan sukses. Sering sharing nggak sih sama Mas Gibran, Mas Wali di Solo kan mungkin juga bagaimana di sana akhirnya Solo juga bisa bergerak di bawah pemerintahan Mas Gibran. Sebagai ipar-iparan sharing-sharing pasti ada dong Mas Bobi. Nggak mau saya. Gitu. Ya sharing, sekali sharing. Tentunya beberapa case ya, karena kan tentunya beda karakter masyarakat, beda juga persoalannya di daerah masing-masing beda. Namun ada beberapa case, contoh misalnya kayak gimana sih cara mengajak masyarakat kan tadi seperti itu saya bilang mungkin ada sharing-sharing seperti itu. Jadi bisa tukar pikiran, bagaimana bisa membangun kotanya, kok masyarakatnya, misalnya contoh masyarakat bisa dengan gampang ikutin program yang kita buat. Nah itu gimana tips-tipsnya? Tetap ya kayak bro bantuin dong, gimana nih caranya biar bisa gitu. Kalau ide masing-masing. Oh ide masing-masing. Ide mau ngapain, misalnya ya mau kreativitas kotanya. Mau diapain, kreativitas programnya masing-masing. Cuman ketika ada punya program, gimana sih cara biar program ini nyampe? Nah, itu kadang-kadang sharing di situnya. Obrolan kayak ini sering diobrolin nggak sih kalau lagi makan keluarga besar sama Pak Presiden juga gitu? Coba anak saya dan mantu saya sesama wali kota punya apa aja buat program? Biasanya Bapak kalau kayak gitu ya benar-benar ya kalau bicara tentang pekerjaan benar-benar ya sebagai beliau sebagai presiden sama seperti yang beliau biasa lakukan pada saat rapat dan rakor dengan kepala daerah menyampaikan contoh misalnya ini kami akui Medan misalnya dalam hal serapan anggaran misalnya dianggap masih belum efektif, itu biasanya Bapak menegur dengan seperti itu, tolong diefektifkan lagi, ya Ibu, tolong diefektifkan lagi, biar bisa lebih optimal pekerjaan di daerahnya itu. Oke. Rame ya, mulai rame nih. Ya, ini jalan
padat dan penghubung kita bilang. Oke. Siap. Nah, Bang Bobi, salah satu gayanya Bang Bobi ini kan yang lumayan signature belusukan ya. Belusukan, orang langsung nyamperin ke situ gitu, langsung melihat kondisi aslinya. Kalau tadi menurut saya mungkin kalau pejabat-pejabat di daerah lain ya udahlah anak-anak buahnya aja yang pada turun ngelihat drainase kayak gitu jadi. Tapi Bang Bobi pengen langsung turun ke bawah. Apa sebetulnya bikin Bang Bobi ingin lebih menyentuh masyarakat? Tambah lagi kan orang mikir belusukan itu kan gayanya Pak Jokowi banget kan sebetulnya. Ya pertama tadi saya bilang apa yang kita kerjakan itu kita pengen lihat berfungsi atau tidak gitu. Karena kita sudah pakai uang masyarakat. Benar. Uang yang digunakan juga tidak sedikit. Jadi kita harus pastikan pekerjaan yang kita gunakan uang masyarakat ini berfungsi nggak? Kalau drainase benar-benar bisa ngalirin air nggak? Dan kita lihat rupanya drainasenya. Iya Ibu. Iya. Mau foto bareng? Hah? Mau foto? Ayo boleh. Silakan, ayo, Ibu, boleh. ayo. Sekalian jumpa fans ya. Apa jualan apa Ibu? Jualan ponsel, Pak. Jualan ponsel. Mana ponselnya? Dulu pakai becak, Pak. Yang Dulu pakai becak. jalannya rusak. Jalannya rusak dulu, Pak. Jalannya rusak. Iya ini yang rusak kan masih di becak. Iya, kami sekarang mundur, Sekarang Pak. mundur. Gimana jualannya sekarang, Bu? Ini, Pak. Nggak jualannya gimana? Oh, Banyak. Alhamdulillah lah, Pak, lancar, Pak. Lancar. Sedikit-sedikit lah, Pak. Sedikit-sedikit. Bapak udah pensiun, jadi apa? Oh, sebelumnya dinasnya di mana? Bengkel. Mas, apa, Nissan, Pak. Oh, di Sistem Raja. Nissan. Oh, di Mangaraja. Iya. Jadi sekarang Ibu yang ini, Ya, yang sama berjuang. Bapak. Iya, berdua mau Bapak temenin. Jualan ini aja? Iya. Sama ini, Pak, minyak. Minyak. Gitu. Iya. Ayo, Bang. Gimana, Bu? Jalannya tadi kemarin rusak jalannya kan? Ya, udah diperbaiki, Pak. Heeh. Enggak ini lagi, Pak, udah enggak hancur. Makin kencang, makin nggak ada yang beli. Kalau dulu kan rusak, berhenti orang beli gitu. Kami kan rumahnya di sana. Kemarin tuh kan kebanjiran, alhamdulillah Udah. Banjir lagi. Bener. Bener, Pak. Gang Mitra kemarin tuh banjirnya ngeri kali, Pak. Alhamdulillah kok gitu. Udah. Nggak disuruh ngomong gitu kan? Enggak, Pak. Nggak ada. Tahun ini katanya janjinya mau ini ya. Apa? Gangnya mau dibenerin. Yang mana? Gang Ibu yang mana? Dandung. Gang? Dandung. Gang Dandung sebelah kiri sini. Dandung. Masih banjir? Ya kalau hujan deras banjir. Masih. Kapan terakhir banjir? Hujan deras. Di bulan? Deras. Desember pasti. Agustus banjir. Di mana? Desember banjir. Di mana? Ayo, Bang. Yang mana? Ayo kita lihat yuk. Ayo. Ayo kita lihat, Udah pulang? Oh, salam. Iya. Jangan Ibu. Ganteng kali Bapak. Hah? Oh, belum masuk. Ganteng kali. Ayo. Mana? Ayo tunjukin. Yang sebentar Ibu ya. Oh ini. Ya iyalah Ibu turunan kayak gini gimana nggak banjir? Lepetis Pak di dalam rumah. Lepetis di dalam rumah. Ini ada drainasenya Pak Kadis? Ada drainasenya di bawah? Ada di tengah-tengah. Oh ini belum yudij. Tahun ini kita Pakai dana kelurahan ya? Iya. Siap, Ibu. Oke, makasih Bu. Nanti tahun ini saya kerjain ya. Oke. Kok nggak sekolah ini? Masih 4 tahun. Kok badannya besar? kota katanya nanti. Amin, jadi wali kota. Amin. Ya. Ayo Ibu Mari, ya. Ibu, Bapak, Makasih, mari. makasih. Gitu ya kalau jalannya sama wali kotanya, warganya langsung pengen curhat semuanya. Pasti. Iya ya. Bang Wali curhat dong gitu. Udah pulang atau baru mau sekolah? Ini pada nggak sekolah. Hah? Jam Oh, berapa kok sekolah. belum masuk? Udah jam 10. Oh, jam 11. Oh, Kelas berapa? Kelas 4. kelas 4. Mana tas sekolahnya? Ganteng banget nih. Kayak bintang Enggak, film. tasnya mana? Ah. Udah di sekolah. Dicariin nggak sama gurunya keluar-keluar? Oh enggak. Ini lagi istirahat atau memang belum masuk? Oh, jam siang ya? Ya
Ya udah. Belum masuk. Jangan keluar sekolah, di dalam sekolah aja nungguinnya ya. Sehat Pak. Sehat, alhamdulillah. Ayo. Oke. Mana Pak? Curhat ya kalau kan. Aduh iya. Hah? Haji Jahat. Iya betul. Saya sering nonton. Oh iya, terima kasih Bapak. Ada fansnya juga. Ada Pak. versi. Seneng saya bukan Bang Wali doang yang ada versi di sini ya ternyata ya. Saya lanjutin ngobrol-ngobrol sama Bang Wali boleh ya Bapak Ibu ya? Boleh. Kalau mau tepuk tangan juga boleh nanti. Sekarang juga boleh biar rame. Abis itu udah rame gini kan sayang ya kalau nggak disemarakan. Nah, Bang Wali dari semua belusukan yang biasa Bang Wali lakukan, temuan-temuannya tuh biasanya kayak apa sih yang real problem ketika bersentuhan langsung sama masyarakat? Ya biasa ya, apa namanya, persoalan tiap daerah, tiap wilayah, tiap kecamatan, tiap kelurahan beda-beda. Ada yang permasalahan banjir, ada yang permasalahan. Oh, udah disuruh masuk, nggak masuk. Kok nggak sekolah? Kok nggak masuk ini? SD 45 itu Pak. Iya. Ini baju beda sendiri. Oke. Bedaknya nampak aja. Ayo Pak. Ayo Pak. Ayo. Gimana Bang? Lanjut lagi tadi ya. Iya siap. Permasalahannya beda-beda. Ada yang persoalan infrastruktur, ada yang persoalan banjir, ada juga persoalan biasanya fasilitas kita, ada juga persoalan bantuan, ada persoalan juga usaha UMKM yang mungkin belum tersentuh. Masing-masing lah, masing-masing. Di Kota Medan ini kebetulan kita lumayan luas ya dibandingkan kota-kota lainnya. Kita ada 21 kecamatan, ada 151 kelurahan. Penduduk kita ini ada kurang lebih ada 2.500.000. Tentunya banyak keluhannya, persoalannya berbeda-beda. Bang Wali kalau mau buka topinya saya lihatnya kayak gerah. Kalau Bisa, keringetan. Boleh Ketinggian nggak Bang ini. Wali? Iya benar. Digantengin. Nggak apa-apa. Nah tapi kalau di sini kan Bapak Ibu udah pada ngumpul nih. Ada nggak satu orang perwakilan yang pengen curhat ke Bang Wali mumpung ada di sini? Silahkan Wali, Pak. Siap. karena parit kita dari sini sebelah kanan nggak sampai tembus ke ujung Pak ya kan? Iya, Hanya belum. sampai Indomaret. Iya. Tapi harapan kami dari lingkungan 3, mohonlah Pak Wali ditembuskan parit itu Iya. kan. Jadi kadang-kadang pun sebelah lingkungan 2 ini tidak banjir, kami Sebelahnya lingkungan banjir. 3 banjir. Iya. Nah ini Pak Nanti Wali ya karena kan? ada dua Ah, drainase. Saudara. ada dua ya kan? Nah itu harapan kami karena Oh, tepuk tangan. Setuju semua. dari dulu. Hei. Oke, jadi itulah harapan kami ditembuskan, mohon Pak Wali Kota Oke. kan Oke. ditembuskan Ibu, paritnya itu ya kan? pindahnya baru ya? Sebulan Pak. Perencanaan di 2023 untuk dana kelurahan sudah ya? Sudah dimasukkan Pak, nanti tinggal penerusnya. Ya. Approve. Tapi untuk yang drainase besarnya, Ya. ya Pak Kadis nanti kita minta tembuskan. Memang kan bertahap Pak ya? Kita bertahap. Nanti kalau semuanya kita bongkar, macet lagi, apa Iya. lagi. Nanti rusak lagi jalannya. Bertahap Pak, pasti bertahap kita. Bang Wali, pasti dari tadi nih yang lagi nonton Point of View ataupun Bapak Ibu di sini nanya, Mbak Ayang kemana? Kenapa kemunculannya nggak ada di depan layar? Kemana Mbak Ayang nih? Ngurusin anak-anak pastinya Pak. Karena tadi nganter sekolah, Nahyan sama Seda udah masuk sekolah. Masih ada satu lagi PR-nya, Apa tuh? Al-Saud. Oh iya. Karena masih perlu masih perlu ditemenin sama ibunya. Jadi sekarang emang lagi jarang kegiatan di luar. Oh. Sesekali memang kegiatan di luar, tapi lebih sering sekali di dalam rumah. Di dalam rumah. Karena ya nemenin Al-Saud karena masih berapa bulan. Iya, aduh Jadi lucu belum banget. belum bisa ditinggal. Iya, kebayang sih. Nah, Bang Bobi, saya ngobrol yang lebih santai boleh ya Bapak Ibu ya? Kita kayak talk show di studio ditontonin rame-rame ya? Oke, nah mungkin pertanyaan selanjutnya yang juga menjadi pertanyaan semua orang. Masuk ke dalam keluarga presiden, menjadi menantu seorang presiden. Adaptasinya gimana Bang Wali? Ketika PDKT sama Mbak Ayang, ya kan? Akhirnya ujungnya tahu kayak saya bakal jadi menantu presiden, hidup saya pasti akan berubah 180 derajat gitu. Gimana pada saat itu Bang Wali mempersiapkan diri? Apa ya, gimana ya persiapannya ya? Persiapannya saya rasa yang paling saya persiapkan
pas jadi menantu presiden dapat pas pampres itu aja. Kenapa ya Bang? Ya selebihnya ya Sama aja. sama aja karena mungkin Pak Jokowi tidak pernah menyampaikan oh kita ini anak-anak saya anak-anak presiden harus menjaga ini menjaga enggak natural saja. Jadi baik pada saat saya mengenal Mbak Ayang dan Mas Gibran, Kaisang pada saat awal-awal ya tidak ada merasa oh kami anak presiden kami harus eksklusifkan harus beda perlakuan nggak ada. Nggak ada. Jadi begitu kita masuk yang anaknya saja nggak melakukan itu ngapain pula kita yang menantu melebih-melebihkan. Itulah yang adaptasinya saya rasa ya sama-sama aja ya. Sama-sama aja nggak ada yang berlebihan. Cuma adaptasi tadi oh dapat pas pampres sudah itu aja. Katanya dari dulu yang dialami sama anak-anaknya presiden di masa-masa yang sebelumnya sampai sekarang kalau ada pas pampres itu bingungnya kalau lagi pacaran, bener nggak kayak gitu? Diikutin, mau gandengan bingung, mau sayang-sayang juga, aduh gimana ya gitu ada orang lain. Ya maling-maling sedikit lah dulu. Maling-maling sedikit ya. Dulu kan kemudian satu kampus. IPB ya? IPB, di S2-nya satu kampus. Jadi ya karena memang pas awal-awal semester awal kan pasti padat mata kuliah dari pagi sampai sore biasanya di kampus. Ya anggap aja lah dari pagi sampai sore udah pacaran. Ya kalau misalnya pacaran normal ya kayak nonton. Ya kan nggak mungkin sebelah-sebelahan juga pas pampresnya ya. Kalau saya duduk di atas, ya dia duduk di bawah lah. Ya tahu-tahu diri juga lah. Pas pampres sih nggak punya pacar aja ya. Jadi pasti agak minggir-minggir dikit ya. Ya nyuri-nyuri sedikit Nyuri-nyuri sedikit. Bang Bobi, ada satu pertanyaan yang saya penasaran banget. Menjadi seorang kepala daerah yang juga menjadi seorang menantu presiden, pasti bebannya double-double gitu. Harus benar-benar menjaga banyak hal ya, kinerja, lalu mungkin juga ngasih statement aneh-aneh dikit langsung viral. Ada tuh kan yang begitu-begitunya akan selalu menjadi pusat perhatian, center of attention begitu. Adaptasi lagi-lagi. Plus minus, plus minusnya lah kita bilang. Ada enaknya, ada sukanya, ada dukanya. Kalau dari tadi Mbak nanyanya jadi wali kota, jadi menantu juga. Pertama sekali harapan masyarakat pastinya. Ini Bapak jujur semua pastinya. Saya selalu nanya wali kota yang sekaligus mungkin menantu presiden, tentu harapannya pasti lebih banyak Pak ya. Harapannya tentunya misalnya contoh pusat bisa membantu membangun kota Medan. Itu betul Pak ya? Betul. Pasti Lebih dekat gitu ya. harapannya pasti itu. Ketika kita punya kedekatan dengan pemerintah pusat, tentunya kita harapan masyarakat semuanya, Pak. Semuanya masyarakat selalu menyampaikan ini kalau bisa pusat yang bantu, kalau bisa pusat yang bantu. Tapi kita tetap bekerja sesuai dengan birokrasi yang ada. Aksesnya nggak semudah itu ya Bang? Ya kalau memang misalnya untuk komunikasi dengan pemerintah pusat, dengan menteri misalnya, ya nggak saya pungkirin pasti lebih enak lah ya, kita bilang lebih enak. Tapi bukan Pak tolong bangun ini terus diain, enggak. Kita tetap birokrasi, tetap kita ajuin sesuai dengan prosedur, alasan kita meminta pembangunan yang ada di pusat membantu Kota Medan, alasannya jelas, landasannya jelas. Kalau memang ini ada, sering juga banyak ajuan dari kita sampai 2022 ini, 2023 awal ini belum dibantu ada juga. Oh iya, tetap ada. Banyak juga. Oh, tadi saya dengar dari ibu-ibu di belakang katanya silakan dinikmati. Bu, silakan Pak. Saya Minumnya nggak buka ada. ya. Minumnya nggak ada, Bu. Oh, silakan Air putih Bang aja. Wali. Saya ngomong kopi. Boleh. Tetap harus ngopi ya. Kopi wajib Bang Wali. Untuk tambah semangat. Harus lebih powerful. Tapi berarti tiap pagi masih rutin ngopi? Kadang-kadang. Masih ngopi ya. Ayo Kopi Mbak, Jo. ini Mbak. Mari. Saya Ayo, minum Pak. dulu. Iya ya. Oke. Ibu nanti fotonya di sini boleh? Saya mau pertanyaan terakhir dulu. Bang Wali ini apa namanya? Ini namanya apa Pak? Ayo. Oh, tiwul. Kayak di Jawa ya? Jawa. Oh. Ayo Pak. Allah Akbar. Orang Jawa. Jawa yang tangan di, Bu. Ini. Ibu. Saya
Oh, oke. Di sini, Alhamdulillah ya dapat alhamdulillah. semuanya ya. Oke. Siap. Bapak gantian ya, saya mau nanya juga ke Bang Wali boleh ya? Belum selesai. Oke. Bang Wali, ini untuk menutup point of view episode-nya Bang Wali Bobi Nasution kali ini. Sambil makan tiwul, saya gangguin dikit ya, boleh ya? Boleh. Oke, boleh. Jadi ini rapid question, nama segmennya adalah reality check. Bang Wali hanya perlu menjawab secara cepat, pilihan pertama atau yang kedua. Udah siap, Bang? Boleh. Ya udah, boleh. Kita langsung mulai aja reality check. Pertanyaan yang pertama, Solo atau Medan? Medan. Oke. Pertanyaan kedua, jadi menantu presiden atau menantu orang biasa? Presiden lah. Salah pertanyaannya. Udah pasti ya. Sekali seumur hidup soalnya. Bukan saya sumur, yang sekarang menantu presiden nanti. Bahaya kalau enggak. Yang ketiga, lanjut di politik atau balik jadi bisnismen? Yang jawab. Lanjut. Oke. Lebih segan ke Pak Jokowi apa lebih segan ke istri? Ya, mertua lah. Ini dibantuin jawab, makasih. Supporternya banyak banget ya. Ya ampun. Oke. Ini pertanyaannya agak bahaya, jadi saya mintanya Bang Wali yang jawab ya Ibu ya. Oke, ini agak bahaya nih. Ini mendukung. Ini penting banget pertanyaannya untuk juga meluruskan hal-hal yang ada di masyarakat yang julid-julid lah netizen ya Bapak Ibu ya. Nih. Dituding belum punya pengalaman atau dituding privilege dinasti politik? Ya, apa nih ya? Dituding belum punya pengalaman. Lebih baik kayak gitu. Alasannya apa, Bang Wali? Ya, karena kalau dibilang belum punya pengalaman, kita buktiinnya dengan ya setelah kita diberi kepercayaan, kita buktinya pada saat kita menjabat. Ya, kalau memang kita selama menjabat dianggap emang tidak berpengalaman, ya masyarakat punya kesempatan di tahun berikutnya untuk tidak memilih lagi. Jadi walaupun tidak terbantahkan menjadi menantu presiden, ya tapi lagi-lagi aksinya, hasil kerjanya yang akan berbicara ya Mas Bang Bobi ya. Oke, pertanyaan terakhir di Games Reality Check. Tadi kan yang terakhir. Oh enggak dong, ini yang terakhir. Lanjut wali kota atau ngejar target nextnya jadi gubernur? Kerja dulu aja. Kerja dulu aja. Iya. Nih, tapi pengen nggak sih ngelihat Bang Wali jadi gubernur, ibu-ibu, bapak? Ingin, kepengen ya. Udah. Aduh. Mungkin Bang Wali sebelum kita menutup program ini tuh tadi Games Reality Check, tepuk tangan dulu deh biar semangat. Oke, Bang Wali sebelum kita menutup games ini, Bang Wali udah dikenal sama masyarakat Medan sebagai wali kotanya di periode yang sekarang. Tapi kemarin kalau misalnya kita mundur sedikit, di pemilihannya Bang Wali di pemilu yang kemarin, golput tetap menjadi yang nomor 1, masih tetap jadi suara terbanyak gitu. Mungkin pesan untuk masyarakat di next pemilu siapapun yang akan maju nanti, apakah ada Bang Wali atau tidak di situ, bagaimana supaya masyarakat ini terajak untuk menggunakan hak suaranya. Tapi saya pengen tahu di sini semuanya milih semua nggak sih Bapak Ibu? Milih. Oh milih semuanya di sini. Milih Bang Wali bukan? Belum tentu. Rasa diwakili. Apa Bang Wali untuk bisa memanaskan masyarakat supaya menggunakan hak suaranya supaya golput gak jadi juaranya gitu? Memang Medan di periode yang sebelumnya itu pernah menjadi golput tertinggi di Indonesia bahkan. 74%-an ya? Dulu, sebelum yang ini ya? Iya, yang sebelumnya. Sebelumnya lagi tuh hanya saya lupa 25% nggak salah partisipasinya. Paling rendah sih Indonesia waktu itu. Memang selain mengajak masyarakat, tentunya saya selalu juga menyampaikan kepada kita seluruh jajaran pemerintah, masyarakat itu tentunya punya pilihan. Punya pilihan pertama, mereka itu akan menggunakan hak suaranya atau tidak. Itu biasanya ngelihat dari bagaimana pemerintahannya berjalan di daerah itu. Ada traumatis tidak dengan pemerintahannya. Kesan pertama yang harus kita berikan kepada masyarakat adalah masyarakat tak boleh traumatis dengan pemerintahnya sendiri.
Kalau perkara ada yang suka, ada yang tidak itu biasa ya dengan masalah pembangunan. Tapi tidak boleh traumatis, tidak boleh seolah-olah apatis dengan pemerintah. Yang PR berikutnya ketika pemerintah daerah sudah melakukan hal yang saya sampaikan tadi, kita tidak membuat traumatis kepada masyarakat. PR berikutnya kita pengen mengajak masyarakat. Maka tadi saya bilang program yang paling sulit di pemerintahan itu adalah program yang memang untuk mengajak masyarakat. Beda seperti tadi saya bilang bangunan fisik dan segala macam. Program yang mengajak masyarakat. Nah ini untuk mengajak masyarakat, kalau kita dari program pemerintahnya partisipasi masyarakat sudah banyak, tentunya kita pada saat meminta masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya lagi, itu pasti lebih efektif. Kita doain aja ya Bapak Ibu, semoga Pak Walinya sehat-sehat ya. Bisa terus menjalankan program kerjanya sampai nanti masanya selesai atau lanjut lagi. Lanjut lagi. Saya nggak nanya, saya ngomong doang. Oke, Bang Wali kita tos dulu. Ayo. Harus ditos gini. Ayo Pak. Dan Cuma 2 Bu. seperti kita harus menutup episode Point of View kali Udah. ini. Sampai bertemu lagi di Point of View berikutnya. Saya Aziza Hanum. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Bang Bobi punya agenda yang padat banget dari pagi sampai sore kayak gini terus setiap hari. Menjadi seorang wali kota di usia yang sangat muda. Kalau jadi wali kota itu ketika ketemu masyarakatnya, saya rasa secapek apapun badannya, seperti apapun pikirannya, kok ketemu masyarakatnya Senang. pasti capeknya hilang.